Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallif rahimallahu taala wa daman nafa bilum biddarain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim, halaman 36 kalau nggak salah situ ya. Ya. Di bawah dikit tuh, kita di tengah ya. Fa'in kunta itu dalam kurung ya, gitu ya, di ujung. Ya, dari bawah sekitar 15 baris atau 16 ya. Fa'in kunta min ahli ail ilmil nafi'il mazkuri kullihi fahasilhu ay utlubhu bita'allumihi min ahlihi wa'mal bihi aw bizalikal ilmi summa allimhun linnasi wad'u ilaihi ay ilmi al-mazkuri. Paman alima zalika ail ilman nafi'a wa amala bihi summa allamahu wada'a ilaihi fadzalika sahsul muttasifu bizalikal mazkuri yud'a yusamma aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihi salatu wassalam. Li'anna sayyidana Isa qala man alima wa amila wa allama fadzalika yud'a aziman fi malakutis samawati. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiya sawabu sab'ina siddiqan. Ya, lanjutan bacaan kita ini yaitu mengisi waktu nih dari setelah terbitnya matahari sampai waktu zuhur nih, waktu gelincir ya. Jadi waktu ya yang ada tuh, nah itu kita gunakan ya. Jadi habis sembahyang duha tuh ya gitu ya, habis sembahyang duha. Nah itu apa yang harus kita kerjakan gitu ya habis sembahyang duha. Jadi kemarin gue waktu subuh ya, dari habis sholat subuh terus kita zikir, duduk ya, baca zikir, doa atau ada waktu baca Quran terus sampai terbit matahari. Nah kemudian setelah terbit matahari ini yaitu sampai waktu zuhur gitu. Apa yang kita kerjakan? Nah di sini ya setelah terbit matahari itu ya sesudah kita sholat apa tuh sholat isyraq. Nah ya kemudian ya kita istirahat sebentar, nanti kita sampai sholat duha. Nah habis sholat duha, nah itu kalau kita punya kewajiban untuk cari maisha ya carilah ya maisha gitu ya, untuk cari ya untuk nafkah gitu. Nah kalau enggak ya kita gunakan waktu nih ya untuk kailula. Kalau enggak kailula ya nah kita cari untuk gunakan untuk mencari ilmu yang bermanfaat nih gitu ya. Itulah ya kita gunakan waktu dari mulai terbitnya matahari ya sampai waktu zuhur gitu. Nah kemarin tuh ya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya itu mengungkapkan ya tentang pembagian ilmu. Jadi ada ilmu yang fardu ain, ada yang fardu kifayah ya gitu. Nah kemudian juga ada yang termasuk sunnah, ada yang juga termasuk daripada ya mutamimat gitu ya, termasuk daripada pelengkap ilmu kemarin gitu ya gitu. Nah sekarang berikutnya nih ya. Fa'in kunta min ahlihi, kalau kamu termasuk orang daripada min ahlil ilmi ya an-nafi'i al-mazkuri ya kullihi ya, apabila kamu ini termasuk orang daripada ahli ilmu ya ilmu yang bermanfaat nih. Ilmu yang bermanfaat artinya ilmu yang membawa kita, mendorong kita tuh untuk mendekatkan diri kepada Allah ya atau kepada akhirat. Itu namanya ilmu yang
bermanfaat gitu ya. Nah itu katanya itu kalau kamu termasuk orang yang punya ilmu tersebut itu semua fahasilhu, maka hasilkanlah, artinya belajarlah ilmu tersebut gitu ya. Jadi kalau kita ada punya kemampuan nih ya untuk belajar ilmu ya, otak kita masih ya bisa nerima, bisa apa tuh ya. Nah itu yang begitu katanya ya, hendaklah kita cari ilmu tuh, belajar ya, ilmu yang bermanfaat gitu ya, belajar gunain otak kita nih kita ya. Hasil huduh ya, ai utlubhu, artinya hasil ai utlubhu, carilah ya, belajar tuh kalau kita masih ada punya kemampuan nih untuk berpikir, untuk apa gitu ya, punya tenaga, punya kekuatan. Nah carilah tuh ilmu yang bermanfaat katanya ya gitu ya. Alhu bita'allumihi, dengan belajarnya tuh ilmu, min ahlihi, dari ya orang yang memiliki tuh ilmu itu. Nah kemudian setelah kita milikin tuh ilmu itu, wa'mal bihi, amalin ya. Jadi kalau ilmu tuh kalau kita udah punya, udah dapetin, amalin. Karena kalau ilmu kita punya, kita nggak amalin, sama aja sama orang yang bodoh gitu ya. Jadi kalau orang alim kagak ngamalin ilmu, nah sama yang bodoh kan, sama gak? Ya sama ya, nggak ada bedanya ya. Jadi dia pintar gitu, nah kadang dia bertolol nggak tahu gitu. Kalau yang pintar kagak ngamalin, nggak gunain, ya sama aja sama yang tolol gitu. Itu di dalam masalah ilmu ya. Masalah apa juga gitu juga kan. Iya gitu ya. Masalah apa aja gitu ya, jalan apa semua kita tahu jalan nih gitu, yang tahu gitu ya, sama yang nggak tahu, yang tahu diam aja gitu ya. Kita yang tahu di jalan disalahin nggak? Salahin kan, kita tahu jalan nih gitu. Oh no, kita diam aja, biarin aja. Itu yang supirnya nggak tahu jalan gitu, kita temenin aja gitu. Nah dia disalahin, lu ngapa nggak? Nah, sama lu sama gue kan gitu ya. Yang ilmu gitu juga. Jadi kalau kita ada punya kemampuan tuh untuk apa tuh ya gitu, punya ilmu ya, yang udah kita tahu udah apa, nah kerjain lah gitu. Jadi supaya ada bedanya ya, karena Allah tuh selalu bedain ya, la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama orang yang punya ilmu sama enggak punya ilmu ya, jangan disamain ya itu ya. Itu yang ilmu banyak sama yang sedikit ya, jangan disamain. Segala sesuatu tuh ya nggak ada samanya gitu ya. Allah tuh selalu kasih ya perbedaan-perbedaan gitu ya, gitu ya. Jadi ya kalau kita mempunyai suatu kemampuan nih untuk belajar, masih ada kemampuan untuk belajar, ya belajarlah ya, carilah ilmu gitu ya. Nah kemudian kalau kita udah tahu tuh, amalin, itulah gitu. Karena ilmu ini bakal apa, kita bakal ditanya nanti di akhirat tuh, ditanya gitu ya. Itu yang Nabi katakan tuh ya, la tazulu qadama abdin hatta yus'alu an arba, kan gitu ya. Belum lagi bergerak kaki seorang itu udah ditanya tuh ya, kita tentang ya 4 macam ilmu tuh, 4 macam pertanyaan ya. Ditanya harta kita dapatnya dari mana ya. Nah kemudian yang kedua, dikeluarinnya kemana, itu ditanya sama Allah ya. Nah kemudian umur kita ya, Allah kasih tuh kemana dihabisin tuh umur. Nah ya, yang keempatnya ilmu yang ditanya ya, apaan yang diamalin. Jadi kalau kita punya ilmu nih, yang kita amalin apaan, itu yang ditanya sama Allah ya gitu ya. Bukannya kita ngajarin, bukan ya, nggak ditanya tuh lu punya ilmu, nah lu ngajarin siapa, enggak ya. Ditanya tuh yang kita amalin, yang kita kerjain ya. Karena ilmu itu buat ngamalin gitu ya. Kita disuruh belajar atau apa ya, amalin buat diri kita. Nah kalau ada orang yang mau belajar sama kita, itu wajib kita ajarin gitu. Itu yang ada hadis tuh dicam tuh ya, man katamal ilma mal'unun, atau juga dalam hadis yang lain, man katamal ilma ya uljima yaumal qiyamati bili jamil minan nar. Siapa orang yang menyembunyikan ilmu, itu nanti dia mulutnya dikasih ya makan besi panas tuh dari api neraka ya. Begitu ya. Itu kalau orang tanya. Kalau orang nggak tanya sih ya biarin aja gitu ya. Ya nggak jadi dosa gitu. Nggak mau setiap tuh orang yang punya ilmu harus ngajar, harus ini gitu, enggak ya. Yang dituntut ngamalin
itu ya, yang dituntut tuh sama Allah ngamalinnya apa yang diamalin itulah ya. Nah jadi kita tuh ya setelah kita cari tuh ilmu kita tahu amalin ya gitu. Siapa tuh amalinnya ya terserah kita ya. Nabi tuh itu mastata'tum, Nabi kata tuh semampu kamu ya. Kalau di dalam kitab Zubat dikatakan walau bil usri tuh kazakati wa'mal walau bi usrika zakati tahrud binurillahi ya gitu, tahrud ya gitu ya min zulumatil qalbi ya gitu ya binuril ilmi itu gitu. Amalin sekalipun 1/10 ya dari ilmu yang kita milikin ya kita amalin. Artinya kalau kita mau ngamalin ilmu semuanya itu emang nggak mampu, nggak bisa gitu ngamalin itu umur kita gitu ya. Jadi yang kita sanggup aja apaan nih gitu. Nah termasuk gitu. Nah ini termasuk kita belajar begini termasuk udah ngamalin ilmu ini ya, ngamalin ilmu mana yang itu yang Nabi suruh utlubul ilma minal mahdi ila lahdi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin tuh ya udah ngamalin ilmu ini gitu ya. Ya gitu ya. Jadi sidang gitu. Jadi ilmu yang nanti yang kita dapatin kita amalin sesuai dengan ya keadaannya gitu ya gitu ya. Nah itu ya, jadi kalau siapa yang itu wa ya gitu kan wa'mal bihi bizalikal ilmi summa kemudian kalau kita udah amalin nih nah wa'allimuhu alinnasi ajarin orang. Nah itu ya jadi ngamalin dulu baru ngajarin ya, jangan ngajarin dulu baru ngamalin enggak gitu. Ya, kenapa? Karena kalau ilmu tuh kita udah ngamalin, kita ajarin orang, itu orang gampang nerimanya. Gitu, ya. Itu yang Nabi katakan tuh kalau ilmu tuh ya dari keluarnya dari hati, itu masuknya nanti ke hati. Kalau keluarnya dari mulut, ya, kalau dari mulut tuh artinya belum kita ngamalin, baru kita tahu nih begini, kita belum ngamalin, kita ajarin orang. Itu nanti kalau keluarnya dari mulut masuknya ke kuping itu yang orang kata masuk kuping kanan keluar kiri gitu. Jadi sepintas saja jadi orang dengar-dengaran udah habis. Kenapa ya yang ngajarin juga belum ngamalin. Nah kalau yang ngajarin udah ngamalin nah itulah begitu ya dari hati ke hati nanti gitu ya. Hanya disuruh kita tuh ya ngamalin duluan gitu. Nah nanti baru ngajarin orang. Kalau ada orang yang mau belajar, nah kalau orang yang ada belajar sih jangan kita paksain, gitu, ya nggak disuruhin enggak, gitu, ya. Nah itu gitu tuh. Wa'alimhu linnasi. Nah wada'u ilaihi ay ilmul mazkuri, artinya ajaklah orang, bawalah orang itu untuk kepada ilmu yang bermanfaat itu. Artinya kita ajarin orang itu ya untuk belajarnya ilmu yang bermanfaatnya kita ajak ke sana gitu ya. Nah, supaya dia benar-benar jadi semakin ya tambah ilmu semakin dekat kepada Allah ya. Karena kalau orang itu semakin banyak tambah ilmu semakin jauh sama Allah itu jauh daripada rahmat Allah. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang tambah ilmunya tambah jauh sama Allah ya gitu, itu jauhlah dia orang itu dari rahmat Allah gitu ya. Gitu ya gitu. Nah ya atur bahas ya wad'u ilaihi ilmul masyhur paman alima bizalika ay ilmin nafi. Siapa orang yang mengetahui ya ilmu yang bermanfaat tersebut gitu ya wa amila bihi dan dia amalin tuh ilmu nafi tadi summa kemudian ya gitu allamahu ya. Nah kemudian setelah itu diajarin gitu ya gitu ya. Jadi setelah dia tuh tahu ya dia amalin. Nah kemudian baru summa allamahu kemudian dia ajarin tuh orang wada'a ilaihi ya dan dia ajak orang tuh
ya untuk mempelajari ilmu tersebut. Fazalika sahsul muttasifu bizalikal mazkuri, maka orang yang demikian itu, orang tersebut ya, yang bersifat seperti tersebut tadi, yud'a ya yusamma aziman, disebut nama orang itu dengan nama yang besar. Artinya tuh jadi kita nanti ya gitu, kita aman tuh fi malakutis samawati, yaitu di alam malakut. Jadi kalau kita nih punya ilmu ya, ilmu yang bermanfaat nih, yang dekatkan diri pada Allah, kita udah belajar, kita amalin. Nah, amalin, ada orang yang mau belajar, kita ajarin ilmu ini gitu ya, ilmu yang bermanfaat ini. Nah, itu nama kita tuh ya, itu di alam malakut sunuh. Alam malakut, alam atas tuh, alam langit itu di nama kita tuh tercatat termasuk orang yang besar tuh ya, di sisi Allah sunuh. Para malaikat tuh alam malakut ya, nah itu semua ya alam malakut di atas tuh, yang dihuni oleh malaikat-malaikat dan rijalullah ya di atas sunuh. Nah itu dia, kita tuh nama kita tuh tercatat sebagai orang yang ya besar nih gitu ya. Meskipun di dunia ini kecil, tapi di sisi Allah besar tuh. Dikatakan azimun indallah wa saghirun indan nas. Ya kecil anak orang tapi gede. Nah, nama kita tuh kepada Allah gitu ya. Nah itu ya dipanggil tuh gitu. Fi malakutis samawati, di alam malakutnya sangit tuh no. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'al atasan dikit ya, aziman fil samawati itu bisa hadati Isa alaihi salatu wasalam, yaitu dengan disaksikan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Artinya li'anna sayyidana Isa qala, karena Nabi Allah Isa ini berfirman, bersabda qala ya, man alima wa amila wa allama fazalika yud'a aziman fi malakutis samawati. Kata Nabi Allah Isa nih, siapa orang yang mengetahui ya, alima dia tahu, wa amila diamalin tu ilmu, wa allama diajarin orang, fazalika yud'a aziman fi malakutis samawati, maka orang itu ya disebut namanya itu yang besar di alam malakut ya, alam langit tuh gitu ya. Jadi kalau kita tuh ya punya ilmu, kita amalin, kita ajarin orang, nah itu nama kita tercatat di sana ya, disebut-sebut oleh alam malakut para malaikat tuh gitu. Nah gitu ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, siapa orang yang belajar satu bab dari ilmu, liyu'alliman nasa ya, dia udah belajar niatnya untuk ngajarin orang, u'tiya sawabu sab'ina siddiqan, dia itu bakal mendapatkan pahala ya 70 orang yang siddiq gitu ya, dia dapat pahala tuh ya 70 orang siddiqin gitu ya. Ya, orang siddiqin itu artinya orang yang paling dekat sama Rasulullah ya, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin ya, orang yang derajatnya paling dekat sama nabi tuh gitu tuh ya, itu dalam hadis ya. Jadi kalau kita belajar satu bab ilmu tuh habis tuh ya, jadi kita isilah waktu kita ini untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Kalau habis bayang duha ya, kita nggak punya tugas ya, nggak punya ya kewajiban untuk cari maisha atau apa, nah ya gunakanlah waktu untuk belajar ya ilmu. Kalau emang kita ini masih siap untuk belajar, artinya otak kita ini masih bisa nerima, bisa ya gitu ya, nah ya bisa memikir ya gitu. Nah bisa ya, wa iza faragta min zalika ayat ilmin nafi'i kullihi, sesudah kamu selesai itu dari ilmu yang bermanfaat tersebut semuanya,
wa faragta min islahi nafsika, dan kamu selesai untuk memperbaiki diri kamu zahiran wa batinan, ya, diperbaiki diri kamu tuh zahir dan batin. Nah, wapudila sayun min awqatiha, dan masih ada lebih waktu kamu sedikit tuh, pala ba'sa, enggak apa-apa, ya boleh aja gitu ya, antas tagila bi ilmil mazhabi fil fikhi, kamu sibuk untuk ya mempelajari ilmu mazhab dalam fikih. Jadi kalau kita masih punya waktu nih untuk mempelajari ilmu yang tadi tuh, yang fardu ain nih, untuk memperbaiki zahir dan batin kita, itu fardu ain. Nah ya, masih punya waktu dikit nih. Nah, kita gunakan untuk pelajarin ilmu mazhab, artinya ilmu perbandingan mazhab nih, ya. Jadi kita pelajarin gitu ya, perlu tuh ya, supaya kita tahu dalam syariat kita nih. Nah ya, jadi supaya jadi benar bagus gitu ya, karena ya udah ada apa tuh ya, Allah tetapkan tuh ya di dalam syariat agama ini, yaitu ada 4 mazhab tuh ya. Jadi mazhab Hanafi, Maliki, ya, Syafi'i, Hambali, itu ya mazhab yang ya mudawanah ya, yang tersusun kitabnya ada gitu. Nah, itulah mazhab yang masuk gitu ya, ahli mazhab tuh. Hanya kita harus ikutin mereka gitu ya. Nah tuh ya, jadi kalau kita masih punya waktu, pelajarin dah ilmu nanti ya tentang mazhab ini, supaya dari nanti dalam ibadah kita tuh benar-benar kita mau kemana, mau ke mazhab yang mana, silakan ya, nggak dilarang ya, mazhab yang mana tuh ya, jadi yang 4 mazhab itu gitu ya. Nah ya, carilah ya gitu. Nah, ilmu mazhab ilfil fikih ya, apa maksudnya? Lita'ar rupa bihil Qur'an nadira, supaya kamu tahu dengan belajarin ilmu mazhab itu puruk-puruk agama, cabang-cabang agama yang jarang kita dapetin ya, nadir ya, yang jarang. Jadi nanti antara dari mazhab ini dengan mazhab ini ada bedanya gitu ya, mazhab ini dengan mazhab ini ada bedanya gitu ya, di dalam ibadat tuh gitu ya, karena Allah bina tuh ya agama ini, kata Nabi tuh ya, Allah bikinin ya agama ini itu atas dasar 360 syariat ya, artinya 360 mazhab itu ya di dalam agama nih gitu ya, di dalam syariat nih 360 ya. Kalau di dalam akidah itu yang Nabi kata ilah ya, umatku nanti tetap tariku umati ilah salase wasabina firqatan. Kalau dalam akidah itu Nabi kata umatku nanti dia bakal berpecah kepada 73 ya, apa golongan tuh, itu dalam akidah. Nah ya, kalau dalam syariat nih, di dalam praktek tuh apa tuh ibadat itu ya, kata Nabi tuh ya, Allah bikinin ya itu 360 ya, nah syariat 60 mazhab gitu. Tapi mazhab yang paling besar itu adalah yang 4 ini ya, di luar itu mazhab ya, di bawah gitu ya. Tuh ya, Allah kasih jalan tuh banyak gitu ya gitu. Hanya perlu tuh ya, kita apa tuh kita pelajarin katanya untuk mengetahui puruk-puruk ya syariat ya, supaya kita juga jangan sampai ya salah di dalam melaksanakan ya ibadah ini ya, dan juga supaya kita bisa ngikutin dalam mazhab-mazhab yang mana ini yang kita mau ya ikutin gitu ya. Nah begitu ya, ail kharija an fardil aini, yaitu yang keluar daripada fardu ain gitu ya. Jadi itu ya, nanti banyak ya masalah-masalah puruk-puruk ya gitu. Nah, ya al-kharijah ya, yang lain fil ibadati, di dalam ibadatnya gitu ya. Jadi supaya jangan sampai ya keluar daripada fardu ain dalam ibadat nih. Ayo. Ada batasan umur nggak? Artinya seseorang boleh mempelajari perbedaan-perbedaan dalam macam-macam mazhab itu. Maksudnya?
umurnya seorang Batasan atau umur, Ustaz. Hah? Batasan umurnya Ustaz. Ngapa tuh? Untuk mempelajari itu ada batasan umurnya nggak? Oh enggak, ya, kalau umur semampu orang kita ini aja dah. Jadi semampu tuh otak kita masih bisa ya berpikir, mencerna gitu, yang belajar gitu. Karena itu kan termasuk kan ilmu. Ya, yang penting, sampai lagi zaman kita sekarang nih, yang udah banyak perbedaan-perbedaan. Maksudnya kan kalau kita tahu begitu kan, supaya kita jangan sampai menyalahkan orang lain gitu ya. Jadi ya karena karena Allah bikinin tuh kita di dalam ilmu furu ini 360 tuh, artinya jadi kalau ada orang ibadat tuh kita lihat tuh orang ibadatnya nggak sama kita, itu jangan kita salahin. Ya seharusnya tuh bukannya kita salahin dia, kita yang harus belajar gitu. Dia kok kenapa begini nih kan gitu ya. Nah kalau dia begitu, nah jadi kitanya yang harus ini, berarti gue yang belum tahu nih gitu, bener gak ada. Nah itulah gitu, jadi nggak ada batasan tuh kalau usia, umur atau apa gitu, enggak. Selama kita masih otak kita itu, itulah jangan kan Nabi suruh kan itu minal mahdi ilal lahdi gitu ya, artinya kita belajar dari mulai kita hidup sampai mati. Jadi gitu, nggak dibatasin sampai ya 50 tahun begitu, enggak. Tapi kalau kita sih biasanya kalau kita belajarnya kita nih, kita bikin waktu sendiri, putusnya tuh kita talabul ilmi begitu ya, apabila sudah ketemu dua pahizain. Kalau udah ketemu dua pahizain tuh, dua paha, berhenti dan nyari ilmu. Kalau kita gitu biasanya habis apa, kalau udah kawin udah ada berhenti nyari ilmu. Iya, kalau kita kan begitu. Kalau udah kawin ya udah dah berhenti, nggak nyari. Tadinya sebelum kawin kan dirajin tuh. Begitu dikawin dia berhenti. Nah, nggak cari ilmu tuh terus gitu. Ya, nggak gitu. Bukannya kalian udah jadi ustad kali gitu. Iya, kali udah jadi ustad gitu berhenti jadi ilmu, kagak lah kan pokok apa tuh ya, apa tuh ayo apa tuh ya. Nah, pokok alim kan gitu, ada tuh ayat Quran apa tuh. Ya. Nah, gitu ya. Jadi di atas ilmu ada orang alim, ada lagi. Iya gitu. Jadi kita tahu ini masalah, belajar lagi gitu, nggak habis-habisnya ya. Yang kata Allah bilang tuh laukan al-bahru midadan li kalimati rabbihi lana fidal bahru qabla an tadbada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada, kan gitu ya. Jadi ilmu Allah tuh bakal habis. Jadi di atas orang yang alim fauqa kulli dzi ilmin alimun tuh di Al-Quran kan gitu. Allah bilang hanya Nabi aja Allah suruh apa tuh ya, berdoa mintanya apa, Rabbi zidni ilma tuh di Al-Quran kan, itu Allah perintahkan. Jadi nggak ada batasan tuh untuk nyari ilmu gitu ya gitu. Jadi kita paling kalau gitu, karena kalau kita kan biasanya udah jadi ustadz berhenti nyari ilmu karena bagaimana sih masa ustadz ngaji kan gitu, dianggap dirinya tuh udah apa tuh iya udah pintar banget ya. Enggak ada ya. Hanya dulu waktu Haji Abdullah Sapi ya bikin pengajian ulama, kan banyak orang yang celak waktu tahun 80-an itu ya. Haji Abdullah Sapi itu bikin tuh gagasan itu ya gitu ya, pengajian ulama tuh yang gitu ya. Nah ya kan yang dipanggilin tuh untuk ngajarnya kan kayak Istiqori ya, Abdullah bin Nuh ya, kayak Syafi'i Azami kan pada waktu itu. Nah banyak yang kritik tuh ya gitu. Nah di pusat tuh, nah nanti cabang-cabangnya kan dibuka banyak tuh tahun 80-an tuh kan gitu ya. Nah itu banyak kritik, ada ulama ngaji kan kayak ngaji ya. Ilmu kan nggak ada batasnya ya, pokoknya ilmu ya mungkin hanya kata Imam Syafi'i ma tudraku halun wa ma la tudrak ahwal. Kata Imam Syafi'i gitu, yang kamu dapetin baru satu macam ya, yang belum kamu dapetin masih macam-macam lain lagi gitu. Hanya gitu yang buat namanya nyari ilmu tuh ya kudu semangat ya. Jadi itu jangan ya udah wini hanya gitu, jangan sampai batasin tuh ilmu ya, udah terkenal sama ya masyarakat gitu, udah dipakai buat khutbah, buat ngeroaan ya, udah berhenti. Iya berhenti ya, kecil banget ya, nilainya rendah gitu. Jangan udah dipakai buat khutbah ya, jadi imam, jadi apa, baca doa ngeroaan dah ya, udah berhenti ngaji ya. Iya dianggap udah
cukup dah ya masyarakat gitu ya, jangan. Boleh itu buka pengajian khusus Ustaz. Boleh lah, ngapa emang ini ya, kalau emang ada kemampuan tuh gurunya bisa ngajar lah gitu ya, kita cari guru yang benar-benar yang bisa ya gitu, ilmu apaan nih yang harus itu mau pelajarin gitu, nah cari ahlinya, kan banyak ilmu tuh ya, dalam sisi ilmu alat aja kan banyak banget ya, macam kayak ilmu palak, ilmu mantek, ilmu ini kan gitu, nah itu kan ilmu alat semua tuh yang begitu ya. Nah belum lagi kita pelajarin tuh ilmu nahu ngapo gitu kan, ilmu alat tuh, ilmu nahu ada ilmu nahu lisan, ada nih nahu qalb gitu ya, gitu ilmu nahu ada dua itu, ada ilmu nahu lisan tuh yang kita pelajarin al kalamu wal lafzul murakkabu tuh buat nyusun kalimat mubtada khobar. Nah nanti ada ilmu apa, ilmu nahu qalbu ya, hati gitu ya. Jadi kalau dibahas tentang ya gitu ropa nasab ya gitu, ropa apa itu ropa ya, dalam ya bahasan ilmu tasawuf dah kalau kita katain ilmu hati itu gitu ya. Nah itulah yang dipelajarin gitu ya, banyak ilmu-ilmu masih gitu ya. Jadi perlu tuh kalau kita pelajarin tuh ilmu apa tuh ya, ilmu ya perbandingan tuh ya, perbandingan mazhab ya, apalagi dalam saat kita sekarang nih yang udah campur begini nih ya kan gitu, supaya kita jadi jangan sampai nyalain orang di dalam ibadah gitu. Jadi kalau ada orang sholat begini, sholatnya gitu atau apanya begini, nah ini kita bisa tahu kan, kalau kita udah belajar ini kita tahu, oh ini dipakai mazhab ini, ya baik mazhab yang 4 atau di luar mazhab yang 4, biarin yang gitu ya, kan begitu kan ya. Dalam masalah Jumat aja dah gitu ya, itu di kitab-kitab tuh itu ta'adud bilangan tuh, jumlahnya orangnya aja itu ada 14 macam apa tuh pendapat ulama gitu. Ini jangan kita salahin itu ya, bayang Jumat itu kan gitu kan, kalau kita sini biasa 40 orang gitu, lebih boleh, kurang kagak boleh gitu, nggak sah kita anggap gitu kan begitu kan. Kalau kita yang kita tahu nyatu itu aja, pokoknya kalau kurang dari 40 nggak sah kan gitu. Nah kan ya ada ulama yang apa boleh 4 orang, 2 orang sembahyang Jumat ya, enak kan. Nah iya kalau kita tahu lah, aduh ngapain tuh sembahyang Jumat kau teman berdua, tapi pandemi kemarin kan. Nah iya pandemi kemarin kan bener kan gitu, udah pemerintah juga kasih tuh jangan begitu, jangan bikin Jumat di masjid ya, pada nyerobos juga gitu ya. Nah padahal kita jalan-jalan itu baru ada 14 macam pendapat ulama tuh. Nah itu perlu gitu-gitu, ini jangan kita salahin. Ada orang sembahyang Jumat berempat, ada yang berdua ya, ada yang berlima, ada yang 10, 17 orang begitu ya. Memang ada bilangan yang paling banyak lah, pokoknya jangan katanya hari Jumat itu harus jamaahnya mesti banyak gitu ya. Nah begitu ya, nanti masalah ta'adudnya sini bikin, sini bikin gimana tuh gitu, sah gak kan gitu. Nah itulah yang perlu dipelajari, jangan main celah-celah aja. Ini kalau kita celah-celah gitu nggak sah, ada masjid baru sono bikin Jumat ya. Dia yang bilang nggak sah itu berarti dia wajib bayang zuhur gitu, karena dia kalau dibilang tuh nggak sah ya berarti dia Jumatnya dia sendiri nggak sah kan. Iya, nah kalau dia nggak sah itu berarti kan dia harus bayang zuhur. Nah karena dia nggak bayang zuhur berarti dia nggak sholat gitu, salah. Ayo pelajarin dulu dah gitu ya. Ini jangan main banyak pendapat begitu. Inilah yang perlu kita hadapin begini nih, pelajarin di masyarakat kita lagi sekarang nih ya, udah begini ya begitu ya. Nah ya tentang ta'adud Jumat itu ya jadi banyak loh, yang segini ada persyaratannya begini, ada yang pakai persyaratan khutbah boleh gitu, nggak kayak khutbah boleh ya gitu, sembahyang udah bubar aja kayak sembahyang ini gini. Hah? Iya ini. Itu jadi nggak bisa tuh, udah nih nggak yang ini. Kalau sini romelin. Gimana sih? Ngapa? Dikejar berisik. Gitu ya, gitu dicela jangan begitu, jangan yang dicela itu syariat ya gitu. Yang pendapat begitu bukannya anak kecil, bukannya orang bodoh yang muliin begitu ya, orang pintar gitu ya, orang pintar gitu
Jadi Imam Hasanul Bisri bilang katanya sholat Jumat nggak pakai khutbah sah, nggak apa-apa, kan gitu. Ya, itu dia orang pintar, emang orang nggak tolol. Hasanul Bisri seorang sahabat tuh bin kibarit tabiin, ya tabiin yang paling besar. Dia punya karangan kitab apa tuh? Ya kitab tafsirnya aja 500 jilid. Ya, tafsir Quran, ya 500 jilid, ya tebal-tebal situ katanya tuh. Gitu tuh cuman sayang dulu waktu perang apa tuh yang perang ya gitu ya yang Islam sama Kristen tuh perang ya, nah itu habis tuh dibuang katanya 500 jilid ya kan bukannya orang sembarangan yang ngomong begitu. Kayaknya kita lihat lah ya, ini justru kalau kita zaman kita sekarang ya perlu tuh pelajaran begitu ya gitu. Setelah kita tahu tuh ya dasar syariat yang benar, nah jadi di samping itu kalau otak kita masih nerima, masih bisa belajarlah ya gitu ya. Itulah tuntutan Nabi kan minal mahdi ilal lahdi gitu ya. Ya karena kita dengan begini nih ya nilai kita nanti jadi termasuk orang yang alimun bi ilmihi atau amilun bi ilmihi, orang yang mengamalkan ilmu tuh gitu ya. Nah itu ya jalan tuh gitu ya. Iya. Kalau segi akidah kan tadi 73 Kalau syariat kan boleh kita mengamalkan apa yang sudah 360 itu boleh kita amalkan selama kita tahu. ya boleh ya, nggak ada larang. Terus kalau yang dari segi akidah dibatasin nggak? Enggak ya, kalau akidah itu tujuannya gitu tuh. Teman yang Nabi bilang kan kulluhum finnar illa wahid gitu. Kalau akidah tuh ya tetap tariku ummati ila ihda wasabina firqatan kulluhum finnar illa wahid gitu. Semua tuh umatku nanti dalam akidah tuh 73 golongan. Nah kecuali satu ya, semua di neraka kata Nabi ilal wahid kecuali satu. Yang satu mana? Ma'ana wa ashabi ya, yang saya bawa dan para sahabat-sahabat. Hanya di situ kan timbul ada ahli sunnah wal jamaah, mu'tazilah, jabariyah, qadariyah ya, syiah kan gitu kan. Nah, gitu nanti batiniyah, murji'ah apa semua kan banyak lah tuh ya, partai-partai begitu. Nah tinggal kita gitu, karena Nabi bilang yang benar satu. Nah ini semua kan ngaku benar, iya nggak ada gitu. Kita di sunnah wal jamaah bilang ini ya golongan yang paling benar. Kata Syiah kagak ada yang lain lagi kecuali Syiah yang paling dekat sama Rasulullah ya gitu kan ya gitu. Nah ya kata Mu'tazilah gitu juga ya, Mu'tazilah ini yang benar gitu, nggak ada subhat gitu ya. Di Syiah apa tuh, di Mu'tazilah gitu. Nah batiniyah gitu juga ya tuh ya. Nah tinggal kita dah ya kita pilih. Nah kemana tuh kita arah kita? Nah kita lihat para ulama-ulama kita ya, ulama salaf, ulama ya kita tuh. Nah itu kemana dia tuh bawanya, apakah akidahnya apa gitu ya gitu. Hanya akidah-akidah apa tuh seperti itu juga nggak boleh kita memponis neraka lo gitu, nggak boleh ya, tetap itu ya. Kalau itu sah golongan Khawarij, dia kesalahannya dia. Ya Khawarij kan dari Syiah itu. Ya soalnya pernah Nabi tadi kalau kau melihat ibadahnya, kamu akan ngiri. Iya, ya itu kan kata dia. Ya, iya kata dia Khawarij kan gitu, gitu. Jadi kesalahannya di mana? Hah? Ya itu dia kan nawatul Khawarij kan karena apa, benci kepada sahabat. Gitu. Sama juga si Agulah itu. Iya si Agulah kan gitu. Ya ada si kan ada si Sunni. Ya ada si Agulah. Nah kalau si Agulah tuh hanya yang benar Sayyidina Ali doangan. Sahabat yang lain salah semua gitu. Kan gitu ya. Nah itulah ya, nanti kalau itu mau pelajarin begitu lah. Biar cari tuh ya. Gitu. Hanya ilmu kalau kita pelajarin kagak bakal habis tuh, kalah ya umur kita nggak cukup ya buat nggak apa tuh mempelajarin gitu. Nggak bakal la yusaddidadin illa ghalabah, nggak bisa kamu kuasain ilmu ya kecuali kamu bakal kalah kata Nabi itu. Nggak bisa ya kalau kita pelajarin seperti gitu ya, umur kita keburu habis ya, nggak cukup gitu ya. Semakin banyak belajar semakin bodoh.
Ya emang gitu, orang semakin belajar semakin tolol gitu. Kalau kita mau pinter berhenti belajar, pinter lah gitu. Iya, misalnya nggak ada yang salah. Iya, kayak kita baca Quran. Kalau kita baca Quran nggak kayak guru, nggak ada yang salah. Iya, nggak ada yang salah kan kita baca. Iya, yang panjang kita pendekin, yang pendek kita panjangin, kagak salah, kagak ada gurunya. Ini benar gitu. Ya kalau kita mau benar, mau pinter gitu, jangan belajar, pinter lah. Pokoknya gitu. Pinter diri. Inilah ya, kayaknya gunain lah ya waktu yang secukupnya tuh. Jadi masalah-masalah puruk begini ya perlu dijamalin gitu ya dalam urusan ibadat nih. Watoriqut tawassuti, jalan yang tengah nih, yang adil, adil itu ya bainal khalqi, ya itu antara makhluk gitu ya. Nah itu kita cari dah jalan yang paling adil gitu di antara makhluk ya. Fil khusumati inda inkibabihim ala syahwati, yaitu di dalam pertengkaran mereka katanya gitu, inda inkibabihim ay ikbalihim ala syahwati, ya ketika mereka itu ya menghadapi ya keinginan hawa nafsunya, ay jami'u istiaqin nafsi, yaitu seluruh daripada keinginan hawa nafsu. Fadzalika ay al istighal bi ilmil mazhabi, artinya sibuk dengan mempelajari ilmu mazhab ya, aidan pula ba'dal faraghi min hazihil muhimmati, yaitu sesudah selesai daripada yang penting gitu. Artinya yang fardu ain itu kita udah pelajarin dulu gitu ya. Jadi yang fardu ain tuh ilmu yang fardu ain 3, akidah ya, syariat gitu, dan nanti sama tasawuf nih ya. Tasawuf tuh urusan hati. Nah ya kalau udah nih 3 nih selesai, nah baru kita pelajarin nanti ilmu mazhab gitu ya. Jadi kita pelajarin tuh ilmu syariat sama tuh awal mazhab kita di dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah ya kita pelajarin dulu tuh ya begitu, maksudnya pegangan kita tuh. Nah ntar abis itu baru kita pelajarin mazhab-mazhab yang lain gitu. Jadi perbandingan. Nah umpama kita mau pindah mazhab juga enggak masalah gitu, kita udah tahu. Jangan nggak tahu main pindah-pindah aja keder. Baru katanya itu udah pindah aja. Nah orang kalau jalan baru katanya dia belum tahu. Keder nggak? Iya udah tahu baru selusurin dulu tuh jalannya. Oh ini jalannya ke sini. Wah tahu dah. Ya berarti boleh dipindah. Ya begitu, banyak ulama-ulama dulu kan kayak Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya awalnya dia bermazhab Syafi'i. Ya, Qadir Jilani itu awalnya bermazhab Syafi'i. Nah kemudian setelah masyhur namanya pindah dia kepada mazhab Ahmad bin Hambal, Imam Hambali ya begitu. Nah setelah itu katanya akhir hayat dia pindah lagi ke mazhab Syafi'i lagi gitu ya. Apa boleh ya. Banyak tuh ulama-ulama gitu ya, gitu yang pada apa tuh ya pindah-pindah mazhab di sono karena dia tahu gitu jalannya nih ya, awalnya begini, nah kemudian begini pindah balik lagi ke sono gitu ya. Itulah dipelajarin ya ilmu mazhab gitu. Kalau syariat kan hakikat termasuk tasawuf. Hakikat tuh tasawuf masuknya ya. Kalau yang nanya pelajarin sebut hakikat tuh larinya ke tasawuf dah. Tasawuf. Iya tasawuf itu larinya. Kita itu urusan hati gitu ya gitu. Tuh ya. Jadi mazhab Duaidan, nah ba'dal faraghi min hadhil muhimmat ail umuril lazimah min jumlati furudil kifayah. Jadi termasuk tuh kita pelajarin mazhab ini termasuk fardu kifayah. Jadi kalau fardu kifayah itu harus udah fardu ain dulu. Ya, jangan fardu kifayah dikerjain, fardu ain tinggal, salah. Hampir lagi yang sunat. Ya, gitu. Yang wajib ditinggal, yang sunat dikerjain. Gitu ya, jangan gitu ya. Ada kan orang yang apa kalau sembahyang Id rajin mau gitu, sembahyang Jumat segen-segenan ya. Jumat kan wajib, iya disegen dia enggak sembahyang, giliran sembahyang Id ya, ini dulu rapi banget gitu ya. Itu kan berarti ninggalin yang wajib ya daripada yang ya sunat dia, yang sunat dia kerjain. Jangan ya, salah ya. Kita di sini yang banyak kan
maulid di sono keliling ngaji. Ngaji, iya. Maulid. Iya. Ada undangan tahlil ngaji ditinggal. Iya. Nah itu kan gitu, ada yang wajib, ya kita duluin yang sunnah. Jangan seharusnya, ya karena itu kan termasuk lu main tibail hawa. Orang yang termasuk ikutin keinginan hawa nafsu begitu. Jadi dia rajin untuk ngerjain yang sunnah, ya malas untuk yang wajib. Ya, itu termasuk orang ngikutin keinginan hawa nafsu gitu ya. Nah, itu ya min berbahaya. Wa min furudil kifayati, termasuk bagian daripada ilmu fardu kifayah. Kalau fardu kifayah artinya udah ada satu yang tahu udah. Ya, kayak nyolatin mayit gitu. Ya, udah nggak perlu orang banyak gitu. Ada yang nyolatin, ya udah gitu. Ya, gitu ya. Kalau nggak ada yang nyolatin barang atuk, ya dosa semua. Fardu kifayah gitu. Nah beda fardu ain. Kalau fardu ain semua orang gitu, ya kayak sholat 5 waktu gitu, ya nggak boleh digantiin. Ya kali udah pada tuh ada yang udah pada sebayang, gue nggak ada gitu. Nah kalau sebayangin mayit kan, tapi udah banyak yang bayangin, ada yang nyembayangin, ya udah dengan sebayangin ya udah gitu ya, nggak dosa gitu kalau percaya. Nah ilmu gitu juga, jadi kalau udah ada yang bisa nanganin tuh masalah-masalah seperti begini, ya berarti kita ada termasuk gugur. Tapi sebagusnya kalau kita masih punya waktu tuh untuk ya mempelajari, ya lebih bagus kita pelajarin ya, karena gunain tuh waktu gitu ya. Nah gitu ya. Wa min furudil kifayati ta'allamut tib ya, yaitu mempelajarin ilmu kedokteran. Artinya buat kesehatan kan kita perlu sehat tuh ya, sehat jasmani, sehat rohani. Nah kalau sehatnya rohani ya ilmu rohani gitu ya, kita pelajarin ya, berarti mutasawuf. Kalau mutasawuf itu berarti buat sehat ya hati. Nah kalau ilmu kedokteran gini buat sehat badan kita, perlu itu termasuk fardu kifayah. Pelajarin, ini kayak lagi covid begini, pelajarin tuh ilmu covid gitu gitu ya, pelajarin nih apa penyebabnya, obatnya apa, pelajarin gitu ya, jangan katanya doang gitu. Ya, atau kita nyalahin doang kan, itu banyak kan nyalahin, oh nggak ada tuh yang namanya covid begitu kan gitu, bilang kagak ada. Nah buktinya ada, emang begitu, kita bilang kagak ada, kita bilang ada nggak kelihatan. Ya nyanyi kita pelajarin mestinya gitu. Nah kalau kita nggak sempat pelajarin begitu, ikutin aja dah ya, kita taklid kepada ya, nah, ya yang tahu-tahu tuh pada gitu ya, jangan disalahin, banyak kan disalahin nyari ikutin gitu, tuh perlu tuh kita pelajarin gitu ya. Nah ya perlu tim tuh ya, pelajarin ilmu tim. Wa qala Az-Zayadi, berkata Imam Az-Zayadi, wa talabul ilmi syar'i ala salasati aqsamin ya, mencari ilmu syara' nih itu terbagi pada 3 bagian. Fardu ainin ya, pertama ada yang fardu ain. Yang mana tuh pelajarin ilmu syar'i ini fardu ain. Wa huwa ta'allumu ma la budda minhu, yaitu mempelajari sesuatu ilmu yang mesti ya ada tuh kita tahu, itu fardu ain ya. Jadi masalah seperti sholat kan gitu ya. Nah itulah ya rukun Islam lah ya, kita pelajarin tuh ya, itu mengetahui itu ada termasuk fardu ain tuh gitu ya, gitu. Nah malah mudah minhu. Wa fardu kifayatin, yang kedua ada fardu kifayah ya gitu. Wa huwa ta'allumu ma yasilu bihi ila darajatil ibta'i. Nah yang kedua tuh yang fardu kifayah, yaitu mempelajari ilmu syar'i itu yang bisa sampai derajat ahli fatwa gitu ya. Jadi kalau yang tadi tuh yang kita pelajarin tuh ilmu apa, ilmu yang fardu ain buat diri kita, itu yang mesti kita tahu dah. Jadi kalau ukuran buat kita nih, buat pribadi sendiri, jadi ukuran kalau umpama ilmu buat sholat ibadat nih ya, sholat tuh, nah jadi kita tahu tuh dari mulain persyaratan sholat ya sampai ya selesai sholat tuh. Nah itu wajib berdoain itu, karena kita supaya jadi ibadat kita tuh benar. Udah sekedar itu aja kita tahu. Jadi masalah dari wudu ya, nah kalau wudu kita harus tahu tuh persyaratan wudu kan gitu, dari airnya gitu, dari yang rukunnya dan yang membatalin
kan gitu. Nah kemudian sholat gitu juga, rukun sholat, syarat sholat, ya, yang batalin sholat. Nah itu yang segitu, kita tahu itu, ya berarti kita udah pelajarin fardu ain buat diri kita. Nah kemudian kalau yang fardu kifayah ini, yaitu kita pelajarin untuk sampai derajat ahli fatwa. Artinya kita bisa boleh nyuruhin orang, ngajarin orang, gitu. Ya, nah itu ahli fatwa namanya. Ya, nah kalau untuk menjadi persyaratan ahli fatwa ini, ya harus mempunyai, ya, nguasain dalil-dalil, ya, dalil-dalil Al-Quran, dari hadis, kan gitu. Ya, itu dipelajari, dikuasain, ya, itu supaya ya situ, ya, ahli fatwa tuh, ya. Nah, ya, tuh, ya, gitu. Nah, terus dalil itu. Wa sunnatun, yang ketiga adalah hukumnya sunat nih. Wa huwa mazada ala zalika, yaitu yang sunat yang melebihi daripada fatwa tuh, ya, melebihi lagi. Ya, ini buat orang-orang yang alim, pintar apa tuh. Nah itulah, ya, gitu, dipelajarin, itu mempelajarinya termasuk, ya, sunnah tuh, gitu, ya. Nah intaha, selesai itu perkataan Imam Az-Zayadi. Wa qala Al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, ya, pakun ahadu rajulain, ya, gitu, imma masghulan binafsika wa imma mutafarrigan li ghairika ba'dal faraghi min nafsika. Nah kata Imam Ghazali, jadilah salah seorang dua, ya, orang laki-laki itu ada kalanya, ya, dia itu sibuk untuk dirinya, ada kalanya dia itu sibuk untuk, ya, yang kedua ada kalanya dia itu memberikan kesempatan buat orang lain, ya, gitu, ya. Nah sesudah selesai untuk dirinya, gitu, ya. Nah, ya, jadi kata Imam Ghazali, jadilah kamu nih salah satunya tuh buat dua macam ini. Yang pertama kita sibukin buat diri kita, nah nanti baru kita sibukin buat orang lain, gitu, ya. Nah wa iyyaka antastagila bima yasluhu ghairuka qabla salahi nafsika. Awas, hati-hati, ya, iyyaka tuh ihzar, awas, hati-hati. Antastagila, kamu sibuk untuk memperbaiki orang lain sedangkan diri kamu belum kamu perbaiki. Ya, jangan, ya, jadi diri kita dulu, ya. Nah kalau diri kita udah beres, nah baru orang lain. Itu Allah perintahkan kan begitu, ku anfusakum walikum. Jadi diri kita dulu, ya. Ini banyak kan kita orang lain dulu kita urusin. iya, orang kita ajarin begini-begini, nah kitanya kagak. Nah jangan, nggak bisa tuh. Ntar akhirnya kalau yang begitu tuh, ya, gitu. Sama juga katanya diumpamakan lilin, orang keterangan dianya kebakar. Iya, habis kebakar. Jangan, ya, nggak boleh begitu, ya, salah nanti, ya. Nah, ya, fa in kuntal masghulu bi nafsika, kalau kamu sibuk buat diri kamu, fala tastagil, jangan kamu sibuk illa bil ilmil ladzi huwa fardu ainika, ya, janganlah kamu sibuk kecuali ilmu yang, ya, untuk yang wajib untuk diri kamu. Ya, jadi kalau kita nih, ya, untuk niatnya untuk memperbaiki diri kita, nah sibuklah kita untuk mencari ilmu fardu ain buat diri kita. Nah pelajarin dah dulu, gitu, ya, buat diri kita nih, gitu. Bihasabi ma yaqtadihi haluka, yang sekiranya dituntut dalam keadaan kamu, gitu. Wa ma yata'allaqu minhu bil amali zahira, dan juga yang ada hubungannya dengan perbuatan-perbuatan yang zahir. Min ta'allumi sholati, tuh, ya, jadi mempelajarin sholat. Ini kalau buat diri kita nih yang berdoain, pelajarin dah sholat biar benar, ya, niat yang benar bagaimana tuh kita pelajarin, gitu. Ini niatnya belum bisa, udah pelajarin yang lain, jangan deh. Kan ibadat yang paling penting apa? Niatnya, kan, ya. Kalau niat kagak jadi, nggak benar, kagak jadi. Nah sembahyang aja kagak bisa niatnya. Udah benar bayang, gitu. Ini banyak orang yang pada wiswat kan gitu, bayang sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati,
adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, nggak masuk katanya. Mau masukin kemana? Nggak masuk dari semula, tangannya dilepas lagi, ya, balik lagi, Allahu Akbar, ya, kagak masuk, ya kagak masuk, nah panjang begitu masih mau masuk. Ya, gitu, ya, usolinya panjang, Allahu Akbarnya pendek, ya mana, ya, gitu, kagak masuk, gitu. Jangan, ya belajarin tuh. Ya, niat yang sesingkat-singkatnya kayak apa supaya benar-benar tuh takbir kita, niat kita itu muqaranah, ya, gitu, ya, muqaranatul hakiki. Ini dipelajarin gitu, masalah niat, masalah tumaknina, masalah apa, ini semuanya nggak pakai tumaknina, nggak apa lah, ya, antara tumaknina maka ya nggak pelajarin, ya, ada tumaknina kagak, nah itu ya, itu masalah sholat tuh. Ya pelajarin dah, ya, itu buat diri kita, gitu, ya, gitu, ya pelajarin, ya, gitu. Tumaknina kan rukun sholat, ya. Kalau kita nggak kerjain, sah nggak? Nggak kan? Nah, ngapa nggak pada kerjain? Ya begitu sami Allah, man hamidah, Allahu Akbar, langsung aja musrak gitu. Ya ke bawah turun, ya tangannya masih goyang-goyang, gitu. Ya pelajarin, apalagi sholat tarawih itu, ya. Iya, tarawih ngejar apaan tuh, gitu, ya, ngejar tarawih, ngejar 20 rakaat, gitu kan, ya, tapi kerjaannya begitu tuh, ya, tumakninanya kagak. Nah, mendingan yang 8 rakaat yang dikatain, 8 rakaat dikatain kan, ya kita katain gitu. Kalau dia kan banyak yang 8 rakaat latihan dikit, ya, ada tumakninanya, sami Allah dan hamidah, Allahu Akbar, 8 rakaat, kita 20 gitu. Tapi begitu, nah itu kalau dihitung-hitung itu jadi bolong semua. Nah kalau sholat, ya, rukunnya ditinggal, kan nggak sah, ya, jadi dosa nggak? Dosa. Kalau nggak sembahyang tarawih dosa nggak? Mendingan mana? Iya, nah kalau kita sembahyang tarawih kagak ada tumaknina, dosa sembahyang kita. Ya karena ninggalin rukun. Nah belum lagi bacaan Fatihahnya apaannya dah lagi dah. Ya itu yang kelihatan rukuinannya itu maninanya aja yang sedikit begitu. Kan gitu. Nah kalau kita nggak kerjain itu hukumnya dosa. Ya gitu. Nah kalau nggak sembahyang tarawih, nah nggak dosa kan? Karena sembahyang tarawih itu sunnah kan? Kita nggak kerjain nggak dosa. Jadi mendingan mana? Ya? Nah mendingan sembahyang tarawih tapi yang cakep gitu. Bukannya mendingan jangan sembahyang, jangan. Gitu. Mendingan yang sembahyang tapi biar api gitu, biar sedikit, jangan ngejar target gitu. Ini yang penting 20 dah pokoknya. 10 menit. Hah? Iya 10 menit selesai. Apaan yang dikerjain? Iya. Hah? Nah barangnya jebol semua. Jahitannya kagak bener. Ini dipulangin, giliran dipulangin, nah baru udah bengong aja. Gitu. Nah jangan, ntar kalau Allah pak pulangin lu tuh kerjaan tarawih lu begitu pulangin bengong gitu sono, mau kemana? Ya, kamu juga kita punya dagangan gitu, taruh sono bawa kemana apa tuh? Ya kalau nabang dipulangin tuh, jelek semua bengong gitu, gitu. Ya. Nah jangan ya, jadi kalau bisa tuh yang namanya ibadat nih kita pelajarin dah itu termasuk fardu ain, wa toharoh tuh termasuk toharoh nih. Ya kebersihan tuh ya dari mulai nuduk mandi apa semua dah tuh, nah itu kita pelajarin ya gitu fardu ain tuh ya gitu. Nah airnya juga gitu juga ya kita pelajarin, ada air mustakmal, ada air mutlak ya pelajarin biar ketahuan gitu ya. Nah wasaumi ya gitu ya mentalumis ya. Nah wasaumi itu puasa, kita pelajarin puasa bener gak puasa kita ya, jangan cuman sekedar nahan lapar aja dari pagi nyampe sore ini itu kan, itu yang Nabi kata kamin so'imin laisalahu min siyami ilal ju'wal, atau seberapa banyak orang yang puasa nggak ada nilainya, hanya dia lapar dan haus ya. Nah ini karena puasanya begini ya, nggak memenuhi syarat atau ada juga gitu ya sembarangan aja dah. Nah itu ya. Nah wa innamal ahammu ya ilmu sifatil qalbi, hanya saja yang paling penting ilmu tentang hati nih
sifat-sifat hati. Ya, karena hati kita ini ya mempunyai dua sifat tuh, ada sifat yang bagus, ada sifat yang jelek. Itu ada sifat mahmudah dan sifat mazmumah ya dalam hati kita nih. Nah itu yang penting, karena ya kalau hati kita nih nggak benar ya, jadi nanti kerjaan ibadat-ibadat kita juga yang zahir jadi nggak benar. Dan juga hati kita nih perlu kita bagusin, karena apa? Hati itu mau nazrillah ya gitu, karena hati itu tempat pandangan Allah. Allah lihat kan hati kita ya, hati kita bersih apa kagak, benar apa kagak. Nah itu yang penting kita ya perhatiin tuh gitu hati kita. Ini pelajarin dah sifat-sifat tuh hati kita tuh ya, karena setiap orang itu mempunyai sifat hati tuh ya, yang begini masing-masing gitu ya. Gitu ya sifatnya. Wa ma yuhmadu minha wa ma yuzamu, yaitu sifat hati itu ada yang terpuji, mahmudah atau mazmumah tuh. Illa yanfaqu basarun, karena enggak lepas tuh ya, nggak bakal terlepas seseorang itu anis sifatil mazmumi, daripada sifat yang tercela. Pasti setiap orang ada sifat yang jeleknya ya, nggak bakal ya. Nah kecuali nabi gitu ya, kalau nabi tuh emang udah Allah udah bersihin gitu. Kalau kita nih udah pasti dah ya, udah mau sapu kayak gitu ya, ada dah gitu ya, gitu ya sifat mazmumahnya tuh. Nah seperti apa nih sifat mazmumah yang ada dalam hati kita? Mislul khirsi, seperti punya sifat serakah ya gitu. Ada kan di hati kita ya, pengen serakah nih buat kita aja, orang lain nggak usah. Ada gak? Iya enggak, kalau bisa buat kita aja. Apaan aja tuh, mau masalah makanan kayak duit apa semua, apalagi warisan. Kan gitu ya, maunya buat kita aja dah gitu ya. Iris tuh sifat iris serakah banyak gitu ya. Oh ya. Nah ya, pokoknya buat kita aja dah ya, kalau bisa orang lain jangan. Gitu tuh iris ya. Nah serakah tuh. Nah terus lagi wal hasad, sifat hasud ya, dengki ya, hasud tuh ya. Hasud itu taman nih zaman nikmatil ghair, yaitu menginginkan hilangnya nikmat orang lain. Hasud ya gitu. Jadi kalau orang tuh lain dapat nikmat, kita kesel gitu, itu namanya hasud. Kita pengen tuh supaya orang nggak ada dah gitu ya, gitu tuh yang Nabi katakan kullu zi nikmatin, maksud setiap orang yang dapat nikmat itu ada orang iri ya, orang pengenin. Ada gak? Ya mana aja ya, yang banyak yang dikit yang gitu. Nah kita dapat berkat dua aja orang iya keselin ya. Ya iya gitu, begini kita bagi maulid, bagi ngelaan gitu, berdua diboncengin dah, yang boncengin dapat satu, yang diboncengin dua, kesel ya. Nah iya, nemen berkat doang kan, berapa duit sih, kan isinya paling Indomie 3 biji, gitu, dikeselin, ya. Iya, nah iya, lu kan punya ngajak, masa lu dua, gua satu, kan gitu, ya diri itu, gitu. Ya apaan aja tuh yang Nabi kata kullu nikmatin gitu ya. Ya orang lihat kita senang aja begini orang ngiriin gitu. Lo enak banget gue lihat ini. Emang udah kagak ya gitu ya. Tuh ya, itu buangin tuh sifat-sifat yang begitu. Kalau pengenin boleh. Itu pengen gitu. Ya, orang punya nikmat tuh, dia tuh gitu, pengen gitu. Dia tuh selalu enak aja tuh ya. Dia tuh dia nggak usaha, nggak ngapa gitu ya. Tanya enak aja gitu, gembira aja, senang aja gitu. Nah, itu boleh gitu pengenin ya. Gue pengen tuh kayak dia gitu. Atau emang dia banyak punya duit. Ya, dia banyak punya duit tuh, duitnya dia nggak sayang, dibagiin orang, dia apa gitu. Nah, kalau orang banyak punya duit kita keselin, itu namanya hasud. Gitu. Jangan. Kalau kita keselnya sampai di hati aja gitu. Ya sama, emang ini nggak hati. Ya kalau hati dia di hati. Iya, bukannya di mulut. Kadang-kadang kan emang nongol. Ya iya. Nah kan biasanya kan dari hati nanti keluar. Pegangnya kayak gimana? Gitu. Nongol habis.
Nah iya, emang habis dari hati udah pasti mau keluar dia. Gitu. Hanya kalau kita nih ada tuh keinginan untuk menggeser, mengapa tuh, menjatuhkan, mengitu gitu, itu termasuk kan punya hasud, gitu. Nah kalau orang nggak punya hasud sih, biarin aja, gitu, gitu. Enak banget loh, gitu. Ya buat hasud sih bukannya sifat orang-orang biasa, sifat kiai juga kan. Ya ada hasud juga, gitu kan. Ya hasud tuh bang, ya. Udah jadi gituan apa ya, udah jadi makanan enak gitu, siapa aja tuh, hampir lagi pejabat-pejabat itu ya, nah, gitu yang begitu. Hanya kalau dikatakan sultan itu kan hasud itu termasuk apa tuh ya, termasuk kebunnya gitu ya, ladangnya dia. Nah, gitu kalau pejabat-pejabat kan ya, hasud sini supaya gue naik gitu kan gitu ya, itu kan. Ini jangan ya, buangin tuh sifatnya begitu tuh. Itu namanya sifat jelek ya, yang ada dalam hati kita, buang ya. Ya bahaya tuh ya, yang dia apa yang Nabi bilang al hasad ya ulul hasanat kama takulun nar hatobat tuh. Hasud itu ya dapat memakan kebaikan-kebaikan kita. Jadi amal ibadah yang kita udah kerjain habis tuh ya dengan hasud itu. Sama bandingannya api tuh makan kayu bakar gitu ya. Nah gitu habis tuh hasud ya, jangan sampai gitu ya, ada tuh jangan disimpan ya gitu ya, gitu. Ada lagi yang namanya gelin. Kalau gelin tuh sebel aja dah kalau istilah bahasa kita gitu ya. Di kita selalu berdoa wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu gitu. Jangan sampai kita punya hati nih gelin, sebel aja lihat orang. Ya marah sih kagak, lu marah sama dia enggak ya, temen kalau lihat dia ya ngurang dah gitu, ngeren sebel gitu ya, gitu. Lihat si A gitu ya, mohon kalau bahasa kasarnya gue mohon gue lihat gitu gitu ya. Lu kayak hal apa lo gelin tuh ya gitu. Kalau ditanya lu marah sama dia enggak kan gitu, emang sebel aja gitu gitu ya. Nah itu sifatnya begitu. Nah waria, dan juga ada sifat riya tuh, sifatnya jelek ya. Riya tuh selalu perbuatan yang pengen dinilai orang, itu namanya riya gitu ya. Jadi kalau kita berbuat tuh kebaikan-kebaikan supaya dinilai orang nilai ya, mau hasil kayak nggak hasil, nah itu udah jadi dah ya. Kita apa aja ya, kita sedekah, kita apa gitu ya, gitu ya. Nah termasuk daripada riya itu sum'ah gitu. Sum'ah tuh pengen didengar orang. Kalau kita tuh ibadat orang nggak tahu, nah kita pengen kasih tahu orang gitu. Nah itu namanya sum'ah gitu. Itu masuk riya tuh ya. Umpama malam kita kan sholat tuh ya, kita tahajud nyapa kan, orang nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu kita di rumah kita gitu. Siangnya kita cerita gitu. Nah ceritanya kan supaya orang tahu kan, itu namanya sum'ah, pengen orang tahu. Lama-lama juga orang tahu. Ngapa? Lama-lama juga orang tahu. Ya, ingin gitu ya, kita cerita gitu ya, gitu. Atau kita nunjukin sifat-sifatnya. Iya bisa juga kan, kita habis begadang malam udah ngantuk gitu. Nah siangnya kita krebong aja. Nah ditanya, gitu orang tanya, ngapa lo kok krebong? Ngantuk nih semalam gitu. Habis ngapain tahajud dari jam 2. Nggak tidur dari jam 2 sampai gini hari ini belum tidur gitu. Ngantuk dong ya. Kan bilangin jadi sum'ah tuh gitu. Hilang tuh pahala kita. Yang tadinya bener gitu. Jangan ya. Jadi kalau kita yang namanya tuh ikhlas itu udah supaya orang nggak tahu gitu ya. Kalau kita pengen ditahu, dipuji orang gitu, nggak gitu. Nah kalau tahadus bin nikmah gimana? Tahadus bin nikmah tuh kalau supaya ngajarin orang baru gitu, kalau orang tuh ikutin gitu. Kalau kita bilangin orang ikutin, nah boleh tuh kita bilangin. Nah kalau kita bilangin orang kagak ngikutin, ya kagak jadi gitu ya. Tuh ya, lihat nih, awas nih, ini yang buat batalin amal kita nih, nggak ada nilainya amal kita ya gitu ya. Sum'ah tuh ya, meskipun tuh kalau sum'ah tuh udah, meskipun udah tahunan tuh bisa batal itu, udah tahunan dah gitu ya. Seperti kalau kita dulu penengayap jalan gitu, ada bangunan tuh
Ya, umpama orang bangun musola, bangun masjid gitu nyumbang di situ. Udah 20 tahun, berapa tahun gitu. Nah, sewaktu-waktu kita jalan sama teman kita. Nah, teman kita tuh nanya sama kita, nih masjid cakep juga nih, musola cakep nih bangunannya. Nah, kita ngomong, alhamdulillah sih waktu itu waktu gue sering ngayap nyumbang juga situ macam semen 10 sak aja, semen 10 sak ya gitu. Nah, kan dulu iya udah 10 tahun atau berapa 20 tahun gitu. Nah teman kita kan lagi jalan gitu lihat ini musola kok enak nih cakep begini gitu. Nah kita ngomong alhamdulillah, ngomongnya sih benar. Alhamdulillah gitu. Dulu waktu gue masih ngayam, gue nyumbang tuh lagi ada orang lagi bangun ya nyumbang tuh semen 10 sak gitu. Habis tuh. Padahal udah tahunan. Itu banyak kan gitu. Itu yang orang nggak tahu kita kasih tahu ya, kita pergi haji, kita pergi umroh kan gitu udah berkali-kali tuh ya kita bilangin kan gitu ya. Hah? Ya kalau kita istighfar, ya kalau kita istighfarin tuh benar-benar kita nyeselin. Nah katanya kalau sum'an nih yang ngasih tahu itu ya Allah balikin lagi gitu ya. Iya, nggak jadi. Kita ingat begitu kita ceritain begini-begini, astagfirullahaladzim, gue ngapa? Cerita. Seharusnya jangan kasih tahu gitu ya. Nah itu yang begitu tuh bisa balik lagi tuh katanya gitu tuh ya. Nah gitu ya. Jadi ada hasud, ada riya, ada kibir. Kibir tuh artinya kibri ya, sombong. Nah ini sifat yang udah jelas dah bagi kita ya. Nah terus lagi wal ujbi, ujib tuh ujub bangga pada dirinya. Jadi di ngomong di hati kita sendiri nih, kita bandingin gitu, kita sama dia gitu, masih mendingan gua sama dia. Apa? Nah gua udah ngaji gini nih, gitu. Nah dia, nah iya, ngapa dah? Nah emang di hati gitu ya. Nih dia jangan usah ngomongin, kalau ngomongin jadi takabur. Iya kata kita ngomongin. Iya, ini kan penyakit hati. Emang di hati kita lihat dari teman kita nih, pagi-pagi kita udah pulang dari masjid, dia masih tidur. Ya Allah, gitu. Ya lu kan ustadz masih kita belum banget. Kan gitu. Lagi kita tahu deh sering ceramah, sering khutbah gitu. Ya subuh udah belum bangun. Nah, kita udah dari jam 3 udah di masjid. Gitu. Hah? Kan gitu. Nah itu namanya ujub. Itu banggain dirinya tuh bisa ngerjain sesuatu perbuatan ibadat. Jangan tuh buangnya begitu. Ya buat bandingan. Jadi kalau ujub buat bandingan gitu. Kalau kita sih ngomong kan itu biasa kita mendingan mereken sih mendingan gua juga. Iya kita ngereken dulu ya. Pakai rekenan. Ya. Gitu. Ini kayaknya perlu ada ilmu edukasi nih buat menghindari kayak gitu. Ini nih. Timbul sendiri, San. Ini begini. Tapi pulang nih. Iya. Ntar ada aja dah. Iya kan ada ya. Begitu keluar kita. Iya. Ada. Kalau syukuran lagi syukur ya. Hah? Kita bisa kayak gitu nggak apa-apa ya. Apaan tuh? Kita bersyukur aja alhamdulillah. Kalimatnya Oh syukur. Syukur kan gitu kan. Ya kalau syukur kan berjalan yang baik buat diri kita juga. Jadi tadi obatnya mungkin tadi astagfirullah itu dah. Hah? Korea dah. Istighfar. Nah kalau yang sum'at tuh istighfar. Nah kalau macam kayak hasud, riya nggak bisa istighfar. Itu emang karena dari dasar. Gitu. Kalau hasud tuh emang mesti diberantas. Gitu. Jangan sampai numbuh. Kan gitu. Nah riya begitu juga harus diberantas dari apa tuh bibitnya. Nah kalau macam kayak apa tuh ya takabur tuh begitu juga. Nah ujub gitu juga masih bisa diberantas. Kalau takabur tuh emang dari bibitnya. Gitu. Itu harus berantas dari dasarnya dah. Gitu. Kalau yang begitu-begitu ya. Ya. Jadi nanti ini fungsi memang kita pelajarin ini gitu, kita pelajarin. Tapi ada nanti nih di akhir di sini nih. Nah, ada dan nih. Gitu ya. Nanti sifat-sifat yang ini di akhir nih. Ya mungkin keburu kali ya. kalau dikasih karan nggak ngaji. Keburu keburunya ngaji sama yang ngajar gitu. Ya. Ya karena banyak ini kan. Gitu ya. Hah? Bocorin. Waktunya udah habis. Hah? Arabi kalau lengkap. Hah? Lengkap Arabi. Enggak rapi. Kalau kondisinya kita lagi begitu tuh, ini kan pelajarannya itu belum nyampe tuh ke situ. Heeh. Buat menghilang itu. Ya itu. Kita meninggal itu sifat-sifat
Nah kalau memang kita lagi belajarin begini, kita belum sampai, belum bisa ngamalin atau belum sampai nih mempelajarin, itu ada maaf bagi Allah. Gitu kalau ada terjadi. Karena apa? Kita sugul nih, kita sibuk dalam mempelajari ilmu yang begini. Gitu. Jadi itu dalam apa tuh dalam perkataan ya ulama bilang gitu, siapa orang yang utamakan yang wajib itu dimaaf. Tapi kalau orang yang utamakan yang sunnah ya itu enggak dimaaf gitu ya. Jadi kalau kita pelajari ini yang wajib ini kan termasuk yang fardu ain nih gitu nih. Jadi kalau kita tuh belum bisa tuh ya sampai tuh masih ada kekurangan atau belum sampai kita ngamalin yang apa, kita keburu mati. Nah itu nanti Allah maafin tuh ya, karena kita termasuk lagi belajar. Nanti kalau dituntut kita bisa bilang, mau Allah ngapa dimatiin saya gitu. Gitu saya lagi enak-enak belajar dimatiin gitu ya, karena kita lagi sibuk gitu yang wajib. Tapi kalau kita sibuknya yang sunnah gitu ya itu berarti kita nggak dimaaf sama Allah gitu ya. Jadi kesalahan kita tuh ya itu nggak dimaaf sama Allah. Kalau kita sibuknya dengan yang wajib itu Allah maafin gitu ya. Ini jalanin aja dulu dah ya, mudah-mudahan ntar ya kita sampai emang nih pelajaran ini emang nih termasuk ilmu-ilmu yang begitu perlu penting gitu ya. Kita nih nggak mau pelajarin, orang nggak pelajarin tasawuf dianggap orang kalau pelajarin tasawuf nih dia dianggap jadi beku gitu ya, jadi nggak apa tuh ya, nggak semangat gitu ya, jadi pasif apa jadi apa gitu ya. Padahal ini termasuk ya yang penting buat diri kita gitu. Ya orang banyak pada ogah kan gitu. Dianggap kalau kita pelajarin tasawuf jadi orang susah. Kita disuruh zuhud, sunnah apa. Emang zuhud itu orang yang susah. Zuhud itu orang yang kaya, di zuhud. Kalau orang nggak susah sih nggak bisa zuhud. Gimana mau zuhud? Buat dia aja kagak ada. Kan gitu. Ya. Bisa ngadain duit tuh. Iya, buat dia aja nggak punya duit. Bagaimana waktu itu, nah itulah ya kita pelajarin lah, insya Allah mudah-mudahan ya Allah masih kasih kesempatan buat kita ya. Nah kalau Allah nggak kasih kesempatan itu bukan salah kita, salah Allah dah gitu ya, ngapa diambil duluan gitu ya. Nah ya mudah-mudahan dah ya kita minta sama Allah biar ya Allah kasih kita panjang umur. Emang kalau kita belajar begini boleh kita tulul umur gitu ya, gitu panjang angan-angan kita pengen nggak apa-apa, biar kata udah tua udah apa gitu mau belajar pengen belajar lah terus gitu ya. Nah ya sampai sini dulu dah, nanti kita sambung lagi banyak ya waktu kan. Ayo. Apaan? Tip ilmu doa apa kesehatan. Kan itu ada kitab apa tuh Rotibun Nabawi. Iya. Ada kitab itu ada kan kitabnya. Nah itu kan perlu kita pelajari itu. Ya perlu kita pelajarin, kan ada kitab Tibun Nabawi yang karangan Ibnu Ka'abah, Ibnu Jauziyah. Ada juga Tibun Nawawi karangan siapa tuh Syairozi apa. Ada juga Ar-Rahmah wal Hikmah itu karangan apa tuh Imam Jalaluddin Asyuti. Nah itu juga ilmu kesehatan juga ya, Atib war-Rahmah tuh ya gitu ya. Nah itu karangan Imam Jalaluddin Asyuti. Itu emang kalau kita namanya kesehatan pribadi dah ya, emang perlu kita pelajarin gitu. Jadi di situ nanti kan diungkap penyebab nih kita begini sakit begini sebabnya apa, nanti obatnya apa gitu. Jadi ada hampir lagi kita pelajarin orang-orang yang ahli ya dalam ilmu kesehatan ya, perlu dah pelajarin gitu ya. Yang untuk diri kita sendiri sih ya bisa lah kita pelajarin tuh gitu. Cuman tuh kalau di dalam kitab-kitab begitu biasanya nama-nama obatnya itu kayak pakai bahasa asing gitu, yang susah kita ya tahunya dapetinnya gitu pakai bahasa asing. Nah nanti kita kan nih apaan gitu ya. Kalau sekarang kan banyak ilmu kedokteran kan begitu pakai bahasa asing tuh, padahal kalau pada kita tuh temulawak aja namanya apaan. Kalau kita kan kata temulawak ya, kunyit kan gitu, kencur kan gitu kalau bahasa kita gitu ya. Kalau dia kan lain kan gitu pakai dia. Nah ini perlu kita pelajari. Nah nanti juga dalam ilmu dalam kitab-kitab seperti itu itulah pakai bahasa asing-asing begitu. Ini bagusnya kita pelajari sama orang yang ahli ini dah gitu ya, yang ngerti gitu
Ya, pelajarin gitu. Ya, buat penting penyakit-penyakit supaya kita tahu nih penyakit zahir kita ada gitu. Nah, obatnya apaan? Ya, jangan sampai kita ya sakit dikit ke dokter gitu kan. Gitu. Ya biar bisa ngobatin sendiri gitu. Kan gitu banyak kan begitu kan. Ya, kalau sakit dikit lari ke dokter. Nah, ini dikit ke dokter. Padahal sih obatnya gampang gitu. Kalau kita tahu kan gitu. Ya, karena kita malas nggak mau tahu ininya gitu. Jadi tuh kita nanti ya pelajarin penyebab. Bapak kita sakit nih, penyebabnya apaan? Nah, pelajarin lah. Dulu pelajarin gitu. Jadi kita tahu dah nanti. Nah, itulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu bihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fa yassir lana ma nahnu bihi wa ma natlubu wa ma nartaji min hawaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahat wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.